Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM 221913. Di sini saya akan membacakan biografi Kiai Haji Imam Zarkashi. Kiai Haji Imam Zarkashi lahir di Desa Gontor, Jawa Timur pada tanggal 21 Maret 1910 Masehi. Ketika ia belum genap usia 16 tahun, Imam Zarkashi mula-mula menempuh ilmu di beberapa pesantren yang ada di daerah kelahirannya, seperti pesantren Josari, pesantren Joresan, dan pesantren Tegalsari. Setelah menyelesaikan studi di sekolah Ongkoloro pada tahun 1925, dia melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Jam Seram Solo. Pada waktu yang sama, dia juga belajar di sekolah Manbaul Ulum. Kemudian, masih di kota yang sama, ia melanjutkan pendidikannya di sekolah Arabiyah Adabiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad sampai tahun 1930. Selama belajar di sekolah-sekolah tersebut, terutama sekolah Arabiyah Adabiyah, dia sangat tertarik dan kemudian mendalami pelajaran bahasa Arab. Sewaktu belajar di Solo, guru yang paling banyak mengisi dan mengarahkan Imam Zarkashi adalah Al-Hashimi, seorang ulama, tokoh politik, dan sekaligus sastrawan dari Tunisia yang diasingkan oleh pemerintah Prancis di wilayah penjajahan Belanda dan akhirnya menetap di Solo. Setelah menyelesaikan pendidikan di Solo, Imam Zarkashi meneruskan studi ke Wek School di Padang Panjang, Sumatera Barat sampai tahun 1935. Pengalaman dan riwayat hidup Imam Zarkashi. Setelah tamat belajar di Quick School, dia diminta menjadi direktur perguruan tersebut oleh gurunya, Mahmud Yunus. Tetapi Imam Zarkashi hanya dapat memenuhi permintaan dan kepercayaan tersebut selama 1 tahun, yaitu pada tahun 1936. Dengan pertimbangan, meskipun jabatan itu cukup tinggi, tetapi ia merasa bahwa jabatan tersebut bukanlah tujuan utamanya setelah menuntut ilmu di tempat itu. Imam Zarkashi yang dinilai oleh Mahmud Yunus memiliki bakat yang menonjol dalam bidang pendidikan, namun ia melihat bahwa Gontor lebih memerlukan kehadirannya. Di samping itu, kakaknya Ahmad Sahal yang tengah bekerja keras mengembangkan pendidikan di Gontor tidak mengizinkan Imam Zarkashi berlama-lama di luar lingkungan pendidikan Gontor. Setelah menyerahkan jabatannya sebagai direktur pendidikan Quick School kepada Mahmud Yunus, Imam Zarkashi kembali ke Gontor. Pada tahun 1936 itu juga genap 10 tahun setelah dinyatakannya Gontor sebagai lembaga pendidikan gaya baru. Imam Zarkashi segera memperkenalkan program pendidikan baru yang diberi nama Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau KMI, dan ia sendiri bertindak sebagai direkturnya. Selanjutnya, pada tahun 1943, dia diminta untuk menjadi kepala kantor agama Karesidenan Madiun. Pada masa kependudukan Jepang, dia pernah aktif membina dan menjadi dosen di barisan Hizbullah di Cabarusa, Jawa Barat. Setelah Indonesia merdeka, Imam Zarkashi juga aktif dalam membina Departemen Agama RI, khususnya Direktorat Pendidikan Agama. Pada waktu itu, menterinya adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi. Tenaga dan pikirannya juga banyak dibutuhkan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika Ki Hajar Dewantara menjabat menterinya, jabatan-jabatan penting lainnya yang diduduki Imam Zarkashi di tengah kesibukannya sebagai pendidik di Lembaga Pendidikan Gontor adalah sebagai Kepala Seksi Pendidikan Kementerian Agama dari anggota Komite Penelitian Pendidikan pada tahun 1946. Selanjutnya selama 8 tahun, yaitu pada tahun 1948 sampai 1955, ia dipercaya sebagai Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Islam Indonesia atau PGII, yang sekretarisnya waktu itu dipegang oleh Kiai Haji EZ Mutakin, dan selanjutnya dia menjadi penasehat tetapnya. Imam Zarkashi juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Pendidikan Agama pada Sekolah Dasar Kementerian Agama pada tahun 1951 sampai 1953, Kepala Dewan Pengawas Pendidikan Agama pada tahun 1953, Ketua Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama atau MP3A, Departemen Agama, anggota Badan Perencanaan Peraturan Pokok Pendidikan Swasta Kementerian Pendidikan 1957.
Selain itu, pada tahun 1959, Imam Zarkashi diangkat menjadi anggota Dewan Perancang Nasional oleh Presiden Soekarno. Dalam percaturan internasional, Imam Zarkashi juga pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dan peninjauan ke negara-negara Uni Soviet pada tahun 1962. 10 tahun kemudian, ia mewakili Indonesia dalam Muktamar Mujtama Al-Bunut Al-Islamiyah, Muktamar Akademisi Islam Sedunia ke-7 yang berlangsung di Kairo. Di samping itu, ia menjadi Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Pada tanggal 30 April 1985 pukul 9 WIB atau 9 malam, dia meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Madiun. Dia meninggalkan seorang istri dan 11 putra dan putri. Selain dikenal sebagai aktivis dalam bidang pendidikan sosial dan politik kenegaraan, Imam Zarkashi juga ternyata seorang ulama yang produktif dalam bidang tulis-menulis dalam kaitan ini. Dia banyak sekali meninggalkan karya ilmiah yang hingga saat ini masih dapat dinikmati sesuai dengan niatan pada awal di bukunya KMI tahun 1936. Dia berkata, "Seandainya saya tidak berhasil mengajar dengan cara ini, saya akan mengajar orang dengan pena." Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.